yang sedang menjelaskan sebuah pertanyaan, apakah Yesus masih tetap hamba, maksudnya dalam kodrat sebagai manusia ketika dia naik ke sorga. Nah, orang-orang mengira saya itu bertentangan dengan penjelasan Romo Aji. Jadi bagaimana menurut Romo Aji? Kenapa pertentangannya gimana? Ya, ada satu video yang mengatakan seperti ini, Romo. Saya kan waktu itu berdiskusi dengan Edis TV dan Hmm. saya di situ kan menjawab bahwa Yesus itu tidak bisa dikatakan menghambakan diri kepada Bapa karena dia juga memiliki kodrat ilahi, begitu. Tapi Hmm. orang-orang menganggap Tuhan Yesus ini sama seperti Musa gitu, Mo. Si Edis TV ini menganggap bahwa Yesus ini sama seperti Musa yang diberikan otoritas. Silakan Romo, bagaimana penjelasannya? Baca dulu dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu. Stop. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya dia memiliki kodrat ilahi. Sebagai apa? Sebagai firman. Nah, karena firman itu adanya di dalam Allah, firman itu ada di dalam Allah, maka dia memiliki kodrat yang satu dan yang sama dengan Allah yang di dalamnya dia tinggal. Maka dia disebut sebagai berada dalam rupa Allah. Terus? Oke. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Dia setara dengan Allah dalam hal apa? Dalam keilahiannya sebagai firman. Dia setara karena hanya satu Allah, ada satu hakikat Allah, yang hakikat Allah itu ada di dalam Allah, dan karena firmannya Allah ada di dalamnya Allah, maka dia memiliki kodrat yang sama itu, maka dikatakan dia setara dengan Allah. Nah, kesetaraan dengan Allah sebagai firman ini, terus lanjutkan. Tidak sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan itu. Dia tidak mempertahankan itu, tapi terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri mengosongkan diri. Sebentar. Mengosongkan diri di sini bukan dalam arti keilahiannya hilang. Karena yang ilahi itu tidak bisa berubah. Tetap keadaannya seperti itu. Jadi mengosongkan diri dalam pengertian dia tidak menonjolkan keilahiannya agar dalam inkarnasinya kemanusiaannya yang muncul. Karena apa? Kalau keilahiannya yang ditonjolkan, keilahian itu lebih berkuasa, lebih besar dari kemanusiaannya. Karena nanti kemanusiaannya hilang. Maka tidak ditonjolkan keilahiannya itu terus. Dan mengambil rupa seorang hamba. Nah itu, jadi kodratnya adalah kodrat ilahi yang setara dengan Bapa, tapi sekarang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah itu dalam wujud manusianya itu, keilahiannya ya tetap ada dalam dirinya, nggak hilang. Hanya itu bukan itu yang ditonjolkan karena tujuannya memang untuk inkarnasi itu adalah kemanusiaannya, bahwa keilahiannya itu tetap ada dalam dia meskipun dia berwujud manusia. Kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan dalam dialah berdiam secara jasmania. Di dalam wujudnya yang jasmani itu ada apa yang berdiam di situ? Allah. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Totalitas sepenuhnya dari kealahan itu ada dalam dia. Jadi kealahannya tidak hilang ketika dia jadi manusia. Sehingga dengan demikian dia betul-betul memiliki kodrat manusia, tapi juga betul-betul memiliki kodrat ilahi. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14.
anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Maksudnya maka ia kita, juga sebentar, pelan-pelan saya jelaskan. Karena anak hakikat baru. Kalau hakikat aslinya adalah serupa dengan Allah tadi, setara dengan Allah tadi. Maka untuk tujuan keselamatan, dia rela menjadi hamba, artinya rela menjadi pelayan. Coba kita baca dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Nah, Oke. kalau bukan untuk dilayani, tetapi Melainkan untuk melayani melayani. itu namanya hamba. Ya, jadi kalau dia melayani berarti dia adalah pelayan. Pelayan itu adalah hamba. Jadi dalam arti ini dia melayani, inilah dia hamba itu. Hamba yang bagaimana? Teruskan. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Nah, itulah dia melayani kepentingan manusia dengan dia mati di atas salib bagi tebusan bagi manusia. Jadi sebagai Mesias yang mempersembahkan dirinya bagi penebusan manusia, bagi keselamatan manusia, itulah dia disebut sebagai hamba. Oke. Tadi Romo mengatakan ya, sebagai Mesias. Mungkin banyak orang yang tidak tahu, Romo, bahwa Mesias itu merujuk kepada kemanusiaannya. Karena banyak yang beranggapan Mesias itu bicara tentang keilahiannya. Bagaimana, Romo? Mesias itu artinya orang yang diurapi. Dari kata Hamasiah. Dan apakah keilahiannya turut juga, Romo, diurapi seperti manusia? Ya enggak lah. Keilahiannya udah jadi, keilahiannya ngapain diurapi? Nah, itu. Keilahian Jadi banyak itu sumber pengurapan, karena keilahian itu satu dengan Roh Kudus yang menjadi yang mengurapi kemanusiaannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah keilahiannya yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus itu yang mengurapi kemanusiaannya ya, Mo? Melalui ya Roh Kudus, iya betul gitu. Jadi dengan kata lain, salahkah Romo bila ada orang yang mengatakan Yesus yang ilahi dan manusia itu menghamba kepada Bapa? Dia tidak menghamba kepada Bapa, keilahiannya itu satu dengan Bapa, bagaimana menghamba? Nah, itu dia. Jadi orang Dan sebagai memframing Mesias itulah dia menjadi hamba Tuhan. dalam kemanusiaannya ya, Mo ya. Yalah, Tapi bisakah kita memisahkan keilahian dan kemanusiaan Yesus, Romo? Karena banyak orang yang sulit gitu menjelaskan tentang secara ya memang kita tidak pernah mengalami keadaan seperti itu, ya sulit. Tapi yang jelas keilahiannya itulah yang satu dengan Bapa dan setara dengan Bapa, satu keilahian dengan Bapa. Kalau keilahiannya itu tunduk kepada Bapa, berarti itu namanya subordinasionisme. Nah, itu dia. Jadi tidak bisa dikatakan ya, Romo ya, Enggak, Yesus itu menghamba kepada keilahiannya Bapa. satu dengan Bapa. Oke. Selanjutnya ini Romo, gimana teman-teman sudah clear ya? Jadi sama seperti penjelasan saya waktu kepada Bang Edis. Jadi tidak bisa dikatakan Yesus yang adalah yang ilahi dan manusia yang tak terpisahkan itu dikatakan menghamba kepada Bapa karena jatuhnya kepada subordinat. Nah, Romo, subordinat ini masuk ke dalam bidat apa ya, Mo? Ketika di dalam subordinasionisme. Oh, subordin. Dan apakah itu ajaran kekristenan, Romo? Enggak, itu ditolak oleh gereja. Oke, baik. Sudah jelas ya, teman-teman ya. Jadi, framing yang mengatakan saya bertentangan dengan Romo Aji, itu salah. Karena waktu itu Romo menjelaskan apakah Yesus masih manusia ketika naik ke sorga. Nah, ini pertanyaan lanjutannya, Romo. Ketika Yesus itu naik ke sorga, nah, ada banyak orang yang beranggapan bahwa dia itu tidak jadi manusia lagi. Nah, coba bangkitannya dulu. Ketika bangkit dari mati masih manusia, enggak? Lukas 34. Lukas 3 ayat 4, Romo. Lukas 34 ayat 37 sampai 39.
Lukas nggak sampai 34 mau, sampai 24. 24, maaf. Oke. 24 ayat Ayat 37 sampai 39. Oke, ayat 37 sampai. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, Ya, jadi seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi waktu Yesus bangkit itu tuh ya tetap wujud manusia yang punya daging dan tulang. Oke? Dan kita baca sekarang di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 4. Baik. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, hidup dengan tubuhnya, bukan bisa hidup sebagai hantu, enggak. Dan oleh karena itu ayat 5, ayat 4 dan 5. Oke, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama. Hantu bisa makan enggak? Tidak bisa. Nah, ketika dia makan, dan di tengah-tengah makan inilah terjadi di ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya, kalau gitu dia terangkat dengan tubuhnya tidak? Dengan tubuhnya. Jadi yang naik ke surga kemanusiaannya juga enggak? Ya, keilahiannya yang satu dengan kemanusiaan. Jadi yang duduk di sebelah kanan Bapa itu kemanusiaannya sebagai Mesias. Keilahiannya tidak nampak mata, itu satu dengan Bapa. Oke. Nah, Romo, ketika terangkat ke atas kan disaksikan oleh Stefanus ya, dia duduk di sebelah kanan. Nah, ini orang banyak yang bertanya, duduk di sebelah kanan itu seperti apa, Romo? Apakah itu alegoris? Dimuliakan di dalam kemuliaan Allah. Dimuliakan dalam kemuliaan Allah. Iya, jadi dia masuk dalam alam ilahi. Dengan kemanusiaannya tadi ya, Romo ya? Iya, karena dia menyiapkan jalan untuk kita juga dapat ikut dalam keadaan seperti itu nantinya. Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan jelas ya semua teman-teman ya. Jadi nggak ada yang bertentangan. Nah, ini juga Romo. Ada di dalam Matius ya. Orang-orang mengatakan begini, Mo. Saya ini punya pemahaman oneness gitu, Mo. Oneness Pentakostal. Ketika saya menjelaskan di dalam Matius 12. Ya, sebentar. Ya, dikatakan seperti ini, Mo. Matius 12 ayat yang ke-15 ya. Yesus hamba Tuhan. Nah, orang-orang ya. Jadi jangan comot satu ayat lalu kamu tafsirkan sendiri. Hamba Tuhan dalam arti apa gitu loh. Yang tadi dalam dijelaskan arti sebagai pelayan tadi. Ya. Nah, ini ada satu hal, Mo, ya. Dikatakan ya, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya lah jiwaku berkenan. Nah, dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, orang-orang mengatakan bahwa yang mengatakan ini adalah Sang Bapa. Sementara saya menjelaskan ini adalah Sang Firman, karena di Yohanes 1 ayat 18. Coba baca dalam Yesaya 42. Oke, ayat 1. Yesaya 42. Ayat berapa, Romaji? Ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang,
seorang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah Nah, menaruh. Ya. jadi seorang pilihan, ini bukan hamba biasa semua orang hamba kayak manusia yang lain. Enggak, ini orang pilihan. Hamba ini menunjuk kepada gelarnya sebagai Mesias yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi juru selamat dengan menjadi penebus gitu loh. Oke. Nah, Romo, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18 dikatakan ya, tidak seorang pun yang melihat Allah, namun anak dalam pangkuannya dialah yang menyatakannya. Nah, nubuatan ini yang diberikan kepada Yesaya, siapakah yang berkata di sini, Romo? Yang berkata, ya tidak dijelaskan di situ. Di situ hanya menjelaskan bahwa Allah itu memberikan ilham kepada Yesaya. Ya tentunya kalau mau dirinci, Bapa berbicara kepada Yesaya melalui rohnya. Oke, melalui rohnya, Romo. Ya, Oke, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 18, Romo? Dikatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa melihat Allah, tetapi anak dalam pangkuannya dialah yang menyatakannya. ya menyatakan dalam arti menjadi wahyunya Bapa. Oke, jadi Sang Firman itulah yang memberikan nubuatan kepada Yesaya gitu, Romo. Isi nubuatan itu adalah firman itu, merujuk Firman. kepada firman. Oke, Tapi baik. tapi mau ngomong apa lagi? Jadi lupa saya. Tapi yang menyampaikan itu, yang mengilhamkan kepada Nabi adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Dan itu firman dari Allah. Loh ya iyalah. Oke, jadi Sang Firman, karena gini Mo, di dalam Alkitab kan dikatakan ya, Tuhan Yesus tuh berkali-kali berkata, Abraham menulis tentang aku, nabi-nabi menulis tentang aku. Iya. Apakah artinya Sang Firman itulah yang bertemu dengan Abraham? Semua Dan semua penampakan ilahi dalam perjanjian lama itu tidak mungkin Allah Bapa, sebab Allah Bapa tidak bisa dilihat oleh manusia. Yang menampakkan diri sebagai malak Yahweh, sebagai apa, itu adalah Sang Firman sebelum jadi manusia. Baik, baik. Nah Ya. itu ya teman-teman ya jelas ya. Jadi siapakah yang menyatakan Bapa itu, yaitu Sang Firman dan Roh Kudus ya Mo ya tadi ya. Roh diilhamkan. Kudus yang menjadi yang menjadi kayak lingkupnya gitu loh. Melingkupi Nabi Ya, itu untuk firman, menerima ya. firman. Iya, baik, baik. Oke, Ya. kira-kira gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, itu tadi ya. Jadi tidak, apakah mau ketika saya katakan ya, bahwa yang menubuatkan itu adalah Sang Firman kepada Yesaya, apakah itu disebut salah, Romo? Enggak, Bapak menubuatkan ya isi nubuatnya itu tentang Melalui- Sang Firman. Ya. Jadi Oke. tentang Sang Firman. Siap-siap Romo Haji, clear semuanya ya. Semua ya, sudah ya. Sudah. Terima kasih. Banyak Selamat Romo malam, Haji. Selamat melayani. Ya, Ya. oke. Salam Romo. Sudah jelas? Ya, jadi bukan Sang Bapa itu, karena Sang Bapa itu nggak bisa dilihat, tetapi dinyatakan oleh firman dan rohnya. Jadi Nabi itu dilingkupi Roh Kudus, Sang Firman itu yang menyatakannya. Aman sayang, clear ya. Makanya penting sekali kalian itu mendengarkan penjelasannya. Seperti itu. Ya karena saya juga sudah belajar dari Episkop Daniel Biantoro. Nah, jadi ini menjawab semua tuduhan-tuduhan kalian yang mengatakan saya oneness. Saya itu berbeda dengan Romo Aji. Atau tuduhan kalian yang mengatakan apa? Saya bertentangan dengan Romo. Mudah-mudahan ini di-record dan ini menjadi pandangan yang clear di hadapan kalian. Makanya terbiasa menyimak dan merenungkan apa yang saya jelaskan. Jangan asal comot. Itu tadi pesannya Romo ya. Jangan asal comot. Jadi apakah bisa dikatakan Yesus yang ilahi dan yang manusia itu menghamba kepada Bapa? Tidak bisa. Itu jatuh kepada pemahaman subordinat. Gitu. Paham ya semuanya? Begitu. Jadi jangan besok-besok nge-framing lagi ya. Hapus videonya, malu.
malu. Ya, begitu. Jadi penting bagi kita itu untuk belajar, jangan comot-comot. Tuh, Yesus hamba Tuhan. Harus dijelasin dong. Ini yang masih bilangnya Agatha ketampol. Ini nampak sekali ya, telinga kamu itu perlu ke THT. Tidak bisa ya. Jadi fix ya, Tuhan Yesus yang adalah yang ilahi dan yang manusia tidak bisa dikatakan menghamba kepada Bapa. Mudah-mudahan tadi direcord dan itu dibikin VT kalian besar-besar. Nah, sudah. Ini yang ngomong adalah episkop, uskup yang tertabis. Jadi kamu lebih percaya mana? Ajaran Kristen dari uskup atau dari orang abal-abal? Ya, jadi kalau dibilang yang berbicara itu Bapa, itu Wanes. Yang benar itu adalah Sang Firman. Karena Firman itulah dan Roh Kudus yang menyatakan siapa Bapa yang tidak bisa dilihat tadi. Sudah, jadi besok-besok ya yang namanya Pak Erben, tobat kau Pak. Ya, kau juga Pak Bom-Bom, bertobat kau. Itu yang saya maksud. Apa jadi Yesus itu menghamba kepada bukan keilahiannya itu ya mengambil kodrat manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus menyembah Yesus, bukan seperti itu. Justru Sang Firman itu keilahian Yesus yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus itulah yang mengurapi kemanusiaan dari Yesus. Itu tadi clear banget ya. Mudah-mudahan ini semua tadi itu direkam. Saya kan udah bilang dari kemarin ya. Dan yang duduk di sebelah kanan ya, dia benar-benar duduk dalam kodratnya sebagai manusia dimuliakan, yang memegang tahta kerajaan sorga. Oke, silakan. Mungkin di sini teman-teman Kristen ada lagi yang mau bertanya. Ya, sudah. Klarifikasinya sudah ya. Jadi ini sekaligus menjawab tuduhan orang yang mengatakan Agatha nggak kenal episkop. Kan? Biasanya kan gitu kan. Si Agatha, nah si penipu itu pasti akan bilang Agatha itu mana ada hubungan sama ortodok, nggak kenal sama Roma. Itu pimpinan kami, uskup. Gimana Tante Tobrut? Terbukti ya, anaknya ini ya, terbukti. Emang kayak situ kaleng-kaleng. Oke, ya. Jadi kalian itu hati-hati, jangan percaya sama penipu. Ya, penipu kok ngomongin orang lain nipu. Aduh, dikurang-kurangi gibahnya, dikurang-kurangi berdustanya, ngaku dosa, perjamuan kudus sonogi. Jangan suka gitu, nggak enak. Tuh Romo saya bilang, udah tak, jangan berantem, biarin aja difitnah. Baik Romo Haji. Yang masih bilang, ya, yang masih bilang sawah benar, apa sih bawa-bawa sawah? Jangan, malu, jangan bawa-bawa sawah di sini. Ya, nggak usah bawa-bawa sawah, bikin malu. Oke. Silakan, nggak jadi mules, masuk lagi kuy. Halo, Pak Hikmat. Iya, halo. Ya, Salam. silakan. Pak Hikmat ada mau ditanyakan? Tadi saya baru menyaksikan Kak Agatha dengan siapa ini? Dengan Episkop Romo. Sebenarnya saya sudah sering Pak, dari dulu juga sering live, tapi by video call. Nah, sekali ini saya suruh Romo dengan akunnya, begitu. Oke, saya singkat aja. Tadi saya WA kok nggak keber dilihat oleh Kak Agatha menjawab. Kamu WA saya? Nggak, maksud saya tapping. Jangan Pak, jangan menyebar fitnah Pak. WA saya nggak kemana-mana. Iya, tapping di bawah kok belum. Oh, typing. Baik, kaget saya. Siap. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Oke, salam. Saya dari Murtadin. Saya tanya. Saya tanya. Apa ini? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tadi gimana keterangannya Episkop Episkop siapa? Daniel Romo.
Tadi sudah jelas, Pak. Jadi kemanusiaannya itu, berikut kemanusiaannya itu terangkat ke sorga. Jadi kemanusiaannya itu dimuliakan oleh keilahiannya satu di dalam Bapa. Ya, pada waktu terangkat ke surga itu disaksikan oleh banyak orang, oleh banyak murid itu. Maksud saya dengan tubuh jasmaninya atau Tadi cuma sudah dijelasin, Pak. Iya. ya Di gimana? Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat 9. Itu. Iya, gimana itu jawabannya? Boleh dibaca aja, Pak, nanti Pak Alkitabnya. Oh, gitu. Jadi menggunakan tubuh rohani atau tubuh jasmani itu. Iya, tubuh kemuliaan, Pak. Tubuh jasmani yang sudah dimuliakan, kan sudah dikatakan tadi, dimuliakan. Oh. Makanya dia makan, dia menampakkan diri kepada orang Israel selama 40 hari, yaitu pasti manusia, kemanusiaannya. Jadi keilahian dan kemanusiaannya itu tetap bersama-sama, tidak terpisah. Begitu. Makanya dia bisa mendatangi para murid yang di dalam apa? Di dalam Bukan makanya bisa mendatangi ya. Kalau mendatangi ya bisa, keilahian dan kemanusiaannya pasti selalu bisa. Lah ya, makanya dia bisa tembus tembok ya, waktu murid-murid mengancing pintu itu ada di dalam pintu, terus murid-muridnya kaget itu ya. Apakah ini hantu gitu ya? Itu kan berarti menggunakan tubuh rohaninya juga ya. Nggak ada, Pak, tubuh rohani. Tubuh mah tubuh aja, Pak. Rohani mah lain, Pak. Nggak usah diganti-ganti, Pak, narasinya. Nanti orang pening. Gitu. Jadi dia dengan keilahian dan kemanusiaannya sama seperti dia itu inkarnasi pertama sekali, begitu, Pak. Oh, nggak usah diganti tubuh rohani, tapi apa, tubuh Ya keilahiannya. memang dengan tubuh kemanusiaan, Pak, masih tetap ada. Tubuh kemanusiaan masih ada, tapi disebutlah apa? Tubuh apa, keilahiannya. Bukan, Pak. Mana ada tubuh keilahiannya? Jadi dia sudah dimuliakan. Jadi setelah bangkit dia dimuliakan. Dimuliakan oleh keilahiannya yang satu dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi tubuhnya itu tubuh kemuliaan, Bapak. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Ya. Tapi masih bisa dilihat oleh apa, Thomas itu dimintai tandanya. Nanti mungkin Bapak boleh lihat lagi di YouTube ya, Pak ya. Mungkin ada ya teman-teman yang nge-relay ini ya. Jadi jangan kita ulang-ulang lagi. Benar. Jadi sebagaimana dia inkarnasi itu permanen, Pak. Kemanusiaannya itu yang sudah dimuliakan itu tetap ada. Begitu ya. Jangan diulang-ulang, sayang. Seteres aku nengoknya kalau diulang-ulang terus. Gitu ya. Makanya didengarkan ya, kalau yang memang kurang fokus tadi, ini kan ada relaynya mungkin di YouTube atau di mana ya, di ini nanti di share lagi ya. Didengarkan perlahan-lahan, direnungkan. Nah, kalian kan terbiasa baca asal aja gitu. Ya, sulit emang. Aduh. Ya. Nah, kalian boleh tonton ini juga di YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro ya, penjelasan tentang kemanusiaan dan keilahian Yesus. Halo Agatha, selamat malam dari sini. Selamat malam Kak Ustin. Silakan Kak Ustin mau bertanya apa? Kakak, aku di sini senang ya melihat para apologet ini ada di TikTok. Saya sebagai umat Kristen senang Injil diberitakan supaya lebih banyak yang percaya kepada Kristus. Itu adalah tujuan utama. Tapi saya melihat para apologet ini kok saling menjelek-jelekan ya di TikTok. Ibu harusnya ngomongnya yang ngejelekin, Bu. Jangan di sini karena Enggak gini orang. saya melihat di grupnya Reda, Mbak Reda yang dari Gini ya, Bu Jerman. ya. Reda itu bukan apologet, Ibu. Itu rumpeng gosip. Nggak usah gosip di sini, Ibu. Iya, Ibu kesana aja kalau mau kesana. Itu bukan apologet, Ibu. Ya, jadi kenapa apologet saling menjelek? Enggak ada apologet di sana, Bu. Itu penggibah, penggosip. Ya, bedakan. Tuh ya. Saya nggak ngurusin orang gitu ya. Iya, bukan takut ya. Ini rusak room saya nanti. Ya kalian kalau mau kesana aja. Jangan di sini sayang. Ya.
Ini ya, ada yang typing begini. Kau menjelekkan Edis loh Agatha. Apa yang saya jelekkan boleh? Boleh tunjukkan. Saya nggak pernah ngejelekin orang. Gimana? Saya menjelekkan atau saya yang di framing seperti ini? Saya difitnah sama Edis menyembah gambar. Justru ya kalau dia live boleh ya PK sama saya mau minta pertanggungjawaban dia. Kenapa dia memframing saya, mengatakan saya menyembah gambar. Nah, dia juga mengatakan saya tolologet. Nah, itu dibikin di VT-nya. Itu yang dari kemarin saya mau ngajak dia PK. Dia harus menjelaskan itu. Kenapa dia memfitnah saya? Apakah itu apologet? Memfitnah? Nah, apakah begitu seorang apologet memfitnah saya? Saya nggak pernah memfitnah dia soalnya. Ya, saya menyembah Sang Tritunggal Maha Kudus. Saya bukan menyembah gambar. Saya katakan yang saya lakukan itu adalah perintah di dalam Roma 16 ayat 16. Ucapkanlah salam dengan cium kudus kepada jemaat Kristus. Bunda Maria itu jemaat Kristus. Para rasul itu jemaat Kristus. Saya mengucapkan salam. Karena di dalam Kristus itu tidak ada kematian. Begitu. Nah, kenapa saya di framing seperti itu? Apakah seperti itu apologet? Kemarin Katolik di framing. Sekarang saya di framing. Apa kalian coba bertanya dengan hati nurani kalian? Apakah gitu sikap seorang apologet? Jangan ngaku apologet kalau kerjanya cuma memframing. Ya, supaya rame roomnya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, saya kemarin tuh sudah negur dia. Jangan memframing. Ini teguran yang kedua ini nanti saya kasih kepada dia. Ya, saya nggak pernah nyenggol dia. Kenapa seperti itu? Kemarin kan sudah jelas kita berdiskusi dan itu sudah selesai. Tidak ada intervensi di situ. Tapi kalian sama seperti Kadrun yang menjadi pengacara nabinya. Nah, kalian tuh kayak pengacaranya. Salah pun dibetul-betulin. Orang lain aja disuruh salah. Nggak boleh kayak gitu. Orang Kristen nggak boleh gitu. Ya, sampaikan kepada dia, naikkan saya kalau mau PK. Ya, saya mau PK sama dia, saya mau menasehatkan dia. Suruh dia mendidik pengikut-pengikutnya itu jangan seperti yang tadi dibilang ibu itu. Si Reda dan semua orang itu. Ya, kalau seseorang sudah punya nama, ya, jaga nama baiknya. Jangan malah ya dibiarkan itu keributan ini semakin besar. Masa orang Kristen kayak gitu? Kalau bisa meredam keributan, bukan malah cari keributan. Semuanya sibuk, klarifikasi, cari keributan. Nggak baik kayak gitu. Ya, malu. Malulah. Kemarin saya menasehatkan jangan framing orang, malah saya di framing. Nggak boleh kayak gitu. Malah nyeret-nyeret episkop juga itu sampai entah kemana-mana. Nyeret semua orang. Ya, bikin malu lah. Makanya saya kemarin bilang sama Bang MP, ya, saya katakan, ya, ini mari kita sebagai orang Kristen, ya, fokus kepada ini. Pemberitaan tentang Sang Tritunggal Maha Kudus, bukan memframing. Gitu. Ya, saya nggak suka loh di framing-framing gitu. Nggak enak di framing-framing. Masa sikap seorang apologet gitu? Nah, kalian ini, kalau kalian jadi orang Kristen, kalau ada yang salah, nasehatkan. Nasehati. Jangan kamu malah ikut-ikutan. Seperti hewan yang tak berakal, tak beradab, tak berbudi. Ya, ini malah dia membiarkan keributan ini. Harusnya dia datang kepada room itu mendamaikan. Jadilah pendamai, bukan jadi pembuat keributan. Segala sesuatu diiniin ya, bikin malu. Saya nggak suka kayak gitu. Ya, kalau memang salah katakan minta maaf gitu. Ya, di framing sana framing sini. Nggak etis lah orang Kristen seperti itu. Jadi fokus kita itu udah bukan lagi kepada pemberitaan Yesus, pemberitaan orang. Kamu sekarang sudah menuhankan manusia. Nah, kamu sekarang sudah menuhankan manusia. Sampai kau mau berdosa demi manusia. Renungkan itu. Bikin malu. Jangan kamu menuhankan manusia yang kamu aja nggak tahu. Ya, dia itu apa? Bahkan kamu tahu dia tidak punya kuasa. Kenapa kamu bela mati-matian sampai kamu kayak orang tolol gitu loh. Kayak orang bodoh kamu. Berbuat dosa. Bikin malu ya. Tolong sampaikan nasihat saya ini kepada Edis ya. Suruh dia ya menyuruh antek-anteknya itu jangan seperti itu. Kayak memancing permusuhan antara Ortodoks Katolik dengan Protestan. Padahal dia sendiri saya tidak tahu.
dia entah Protestan atau tidak. Karena Protestan maupun Katolik maupun Ortodoks beriman kepada Sang Tritunggal Maha Kudus. Coba ditanya dulu, monggo idola kalian, ditanya dulu, apakah dia memahami Sang Tritunggal ini sebagai paham kekristenannya? Itu harus kalian cek, cross check. Karena orang Kristen tidak seperti itu. Ya. Bagus-bagus. Nah, jangan kalau orang salah kamu bilang terbaik, kamu memang iblis yang menyesatkan. Ya, ini kayak star syndrome gitu loh. Kamu jangan menciptakan star syndrome terhadap orang lain. Ya, kamu membawa dia jatuh ke dalam dosa dan kamu pun demikian. Nggak boleh ya. Gitu, teman-teman ya. Kurang-kurangi gitu loh. Bikin malu, bikin malu. Ya, tapi memang yang saya dengar kabarnya memang nggak tahu saya dia entah gereja apa saya nggak tahu. Ya kalian lah nasehatkan lah, cari tahu dulu, mengidolakan orang tuh tengok-tengok dulu. Ya. Halo, Ya, silakan Pak Martin. Saya mau ditanyakan. iya, gini loh, Mbak Agatha. Saya juga sepaham dengan ibu yang tadi. Kita ini Pak, pendengar saya nggak mau ngebahas itu Pak. Saya mau buka ini Pak. Room saya sudah berhenti tuh. Jangan ngegibah di sini. Saya tuh nggak suka Pak Iya. sebenarnya nanggepin kayak gitu Pak. Ya kalian aja. Gini, Kalian aja yang bawa ke sini. Ini Pak, ini Pak. gini Kak. Kita itu kan maunya damai-damai, apalagi Bapak kalau mau ngomong damai-damai, ya Bapak ngomong sama Edis. Edis damaikan dulu tuh para herder, anjing-anjing kamu, bilang kacung-kacung kamu, suruh berdamai diam, tutup mulutnya. Berisik, bikin malu, bilang. Jangan ke sini, di sini mah nggak ada bawa kerusuhan. Jangan stop. Kalian ini selalu bawa gosip ke sini. Saya tuh cuman ngejawab, makanya jangan bawa gosip ke sini, say. Gue nggak suka gosip kalian tuh nggak laku sama aku. Kalian saran aku, kalian ke sana, suruh berdamailah kau, jangan framing si Agatha. Minta maaf kau, bilang. Sana, ke sana. Suruh yang sana, yang rusukan yang sana, bukan di sini. Lu mau ngapain sih? Nggak usah ke sini ah. Bikin malu aja kerjaannya. Halo itu Agatha, selamat malam, shalom. Salam Pak, silakan ada yang mau ditanyakan. Kita langsung ke sini ya Pak ya, nggak usah Iya gibah. langsung, iya nggak usah gibah, itu gibah tambah dosa gitu. Ya. Allah kita Allah Tritunggal, iya saya setuju dengan itu. Cuman yang saya mau bilang kok ada sih ya, dia katanya Kristen tapi Tritunggal kok dipisah-pisah gitu. Ujung-ujungnya jadi ada tiga. Triteisme. Iya, berarti itu Alkitab diapain gitu loh. Terus ilmunya gimana gitu. Yang lucunya udah dijelaskan sama Mbak itu Agatha masih tetap juga ngeyel entah apa aja alasannya. Itu aja. Pokoknya buatnya itu Agatha tetap semangat apapun yang terjadi. Tritunggal memang yes, itu aja. Oke, shalom. Salam Tuhan berkati. Nih ya. Nih ada lagi ya. Elia Miron. Ngapain sih sibuk si Elia Miron sekarang jadi ngurusin donasi saya ya, ngurusin pribadi saya. Bukan jadi apologet sekarang. Gak usah bawa-bawa Elia Miron. Kok tiba-tiba dia jadi manajer saya? Emang nggak malu? Udah ganti profesi sekarang. Bukan jadi apologet. Mau jadi asisten saya, manajer. Sibuk klarifikasi ya, inilah ya saya bilang ya. Makanya jangan gabung di room-room penggosip, penggibah. Jadinya tukang gibah. Gitu ya. Jangan bawa-bawa orang ya, nggak penting ya, nggak ini. Nggak guna juga di sini ya. Nih, saya tetap fokus kepada ini ya, pemberitaan tentang Sang Tritunggal Maha Kudus. Jadi, semua orang Kristen itu berpemahaman Tritunggal. Mau Katolik, mau Ortodoks, mau Protestan. Jadi, kalau ada mengaku Kristen, tetapi dia tidak membawa pemahaman
Allah yang Esa adalah Sang Tritunggal, ya kalian boleh tanyakan kepada dia, betul tidak Kristen? Ya, ini banyak banget pengacaranya di sini ya. Ini yang biasa banyak lawyernya ini banyak salahnya ini. Pengacaranya banyak banget di bawah. Oke, silakan R Sembiring. Halo. Shalom, selamat malam Kak. Salam. Saya sedikit mau menyampaikan, kalau yang pemikiran kita searah itu, menurut saya nggak perlu dinaikkan Kak Agatha ya. Kalau yang kontra itu harusnya Kakak perluas. Kalau memang ada kekeliruan di situ kakak luruskan gitu, jangan Kakak turunkan kalau menurut versi saya Kak ya. Kalau yang nggak sependapat itu, Bapak ngomong apa, Pak? contoh kayak Ibu tadi ataupun Bapak yang sebelumnya Ibu turunkan, Orang mau bergosip kok ngapain? bukan menggosip Kak. Kamu siapa? Manajernya Bapak dan Ibu yang tadi? Oh, Bukan. manajernya. Oh ya udah, langsung aja Pak ke sini Pak. Apa yang mau kamu tanyakan tentang Tritunggal? Kalau tentang Tritunggal, saya sih udah paham Kak Agatha. Saya cuman menyampaikan. Sesuai permintaan kamu ya. Kalau yang sepemahaman nggak usah dinaikkan. Lo kalau sudah paham ngapain naik gitu loh? Iya toh? Ya sudah, turun aja. Mau ngapain kamu? Ya jangan. Jadi omongan sendiri diludahkan, ditelan lagi gitu. Janganlah kayak gitu ya. Apapun makanannya, minumannya ludah sendiri jadinya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Fokus Pak. Nggak usah gibah di sini Pak. Kalian ini suka kali bawa-bawa gibahan. Oke, silakan BG Map. Halo. Nih, kenapa tiba-tiba jadi pengacara semua di sini? Kalian lawyer. Tiba-tiba jadi lawyer semua di sini. Kenapa sih? Kalian kalau memang punya pemahaman, buka room sendiri, jelasin. Kalian gak usah ikut campur kemana-mana gitu. Kalian ini jangan mau ikut masuk ke dalam pusaran masalah gitu loh. Jangan. Kamu mau ngapain ke sini? Orangnya aja. Jadi saya tuh sukanya begitu. Ya, head to head, apple to apple. Kamu gak usah ikut campur. Gitu ya. Saya bisa kok. Saya bisa ini ya, mengendalikan semuanya gitu loh ya. Kalau kamu itu benar-benar netral, ya sudah cukup diam dan doakan. Jangan ikut-ikutan. Fokus. Oke? Fokus. Oke. Kita naikkan yang lain ya. Halo. The Gibrante. Halo. Kok ketawa-ketawa kok ya Kak Amanda ya. Jangan ketawa-ketawa kau tap-tap. Absen kau Kak. Nanti ku somasi kau. Fokus. Iya, kalian bisa nggak sih nggak usah bawa gibahan di sini? Di sini nggak room gibah. Cabut. Nanti ada waktunya gibah. Ini lagi pengajaran, jangan gibah gitu loh. Semua ada waktunya, ada timingnya. Kamu ini orang lagi berak kau mau gibah, orang mau pengajaran kau gibah. Iya, nggak dewasa, kayak bocil. Hari-hari kau mau gibah. Ini waktunya pengajaran. Gak usah bawa-bawa ini fans-fansmu itu ya, tutup mulutmu gitu loh. Ini siapa yang mau naik nih? Hasibuan Jakumar, kok nggak ada ini semuanya. Ibnu Japar, mantan aku. Om Sam. Baik, kita naikkan ya. Halo. Salam Pak. Halo Agatha ya. Mohon izin sedikit saya mau bicara tentang itu yang tadi yang ribut-ribut ya. Jadi Gak usah saya Pak, sarankan Bapak kalau mau ngomong yang ribut di sana, jangan di sini gak ada keributan. Bapak kalau mau ngomong yang ribut di ke tempat yang ribut, masa iya
iya Pak, yang ribut misalnya di Sumedang. Kamu ngomongnya di Bekasi. Jauh. Fokus tema Pak. Fokus tema. Fokus tema. Kita itu mau apologetika itu mau memberitakan Sang Tritunggal Pak. Gak usah. Kenapa semua laki-laki jadi penggosip? Oh my lord. Aku yang cewek aja gak mau gibah loh. Hari-hari gibah loh. Bocen. Ya. Janganlah. Kenapa sih suka kali jadi penggosip? Ah, jangan di sini nih. Kalian nanya Tritunggal sama saya, jangan gibah. Oke, halo. Salam. Salam, Sangir. Sang Rila. Oke, silakan. Mau bertanya apa? Saya nanggung tadi dengar diskusi Agatha sama Romo tadi. Agatha ada nanya itu mengenai Yesus punya Tuhan itu tadi. Sudah Pak, sudah. Ada tanya. Tidak benar kalau dikatakan Yesus itu menghamba kepada Bapa. Nggak boleh. Sebab dia adalah yang Hamba saya dengar tadi. Nah, dengar ya tadi. udah. Yesus punya Tuhan itu gimana? Nggak ada. Ya kalau dia nggak menghamba kan tidak punya Tuhan, sama artinya. Oh, penjelasannya berarti sama Nggak ya. boleh comot-comot. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Bapak, Tuhan sumber berkati. Salam. Nggak ada lah Pak. Aduh, dia kan Allah, dia kan Tuhan. Tapi dalam pengertian itu tadi firman memiliki Bapa, bukan seperti kita itu memiliki Allah. Fokus tema. Naikkan RT 6 Mbak. Boleh. RT 6 kalau mau bertanya boleh ya. Silakan.